nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tentunya di malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat berada di atas Islam, kemudian nikmat kita diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga kita kembali di malam hari ini melanjutkan kajian kita di masjid kita ini. Dan di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih, yang mana kita sudah masuk dalam sifat salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir alhamdulillah tentang bismillahirrahmanirrahim. Karena penulis berkata tsumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, itu setelah membaca ta'awudz, setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka seorang yang sholat dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu terkait dengan bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah, dia bukan ayat pertama. Itu pendapat mayoritas ulama. Yang menyelisih mayoritas adalah Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Dan kita sudah sampaikan dalil mereka yang paling kuat karena ditulis di Al-Quran dengan nomor 1 di Al-Fatihah. Itu dalil mereka yang paling kuat. Tapi mahalun niza ini, perselisihan ini bisa diuraikan, bisa kita bebas darinya. Tentunya kalau kita kembali kepada Nabi SAW, apa yang beliau baca di awal Al-Fatihah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya dalam surat Al-Fatihah. Kita sudah sampaikan sebelumnya kenapa kita memilih bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ada 3 alasan yang kita bahasakan di pertemuan sebelumnya. Alasan pertama, karena Allah tidak memasukkannya sebagai ayat pertama. Dalam hadits qudsi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Allah jelas menyatakan qasamtu sholata baini wa baina abdi qismain. Saya membagi surat Al-Fatihah itu antara diriku dan antara hambaku menjadi 2. Kemudian Allah baca ayat pertama. Idza qala abdi, apabila hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langsung mulai di situ. Ini Allah sendiri. Karena kalau kita berselisih, ada caranya supaya kita lepas dari perselisihan itu. Itu caranya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Karena kalau kita yang berdebat, tidak ada habisnya. Apalagi kadang ada hawa nafsu sedikit, ingin menolong apa yang kita kuatkan. Itu kan tidak ada habisnya. Maka kalau kita kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu lebih aman. Ya, hilang, terbebas dari ta'assub fanatik terhadap guru atau madhab. Jadi Allah sendiri yang membaginya, dan Allah memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alasan yang kedua, Nabi tidak membacanya. Dalam artian tidak menjaharkannya. Akan disampaikan sebentar masalah bacaan Nabi dalam bacaan Al-Fatihah. Kalau kita katakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, pasti Nabi akan jaharkan. Karena tidak bisa dibedakan ayat pertama dengan ayat kedua. Kalau kita menjaharkan alhamdulillahirabbil alamin dengan ayat pertama atau ayat kedua, harus kita jaharkan juga ayat pertama. Kan tidak ada bedanya kalau jadi ayat pertama. Tapi Nabi tidak jahatkan.
Nabi tidak jaharkan. Kita nukil sebelumnya dalilnya hadits Anas. Yang mana dia sholat di belakang Nabi itu 10 tahun. 10 tahun. Dia katakan saya sholat di belakang Nabi. Nabi tidak pernah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak di awal, tidak di akhir. Itu alasan yang kedua. Alasan ketiga, inilah dilakukan oleh khalifah kaum muslimin. Abu Bakar, Umar, Utsman, demikian pula para sahabat yang lain, itu semuanya tidak ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia bukan ayat di surah Al-Fatihah. Ini alasan yang ketiga. Ini alasan yang ketiga. Yang mana Nabi SAW berwasiat kepada kita, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah. Wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya khalifah setelah. Sunnahnya khalifah setelah. Ini yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan kenapa kita memilih pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian lanjut, kata beliau, itu sudah kita bahas di pertemuan yang terakhir. Kata beliau, wala yajharu bi syai'in min dalik. Dia tidak jaharkan sedikit pun dari Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita tidak jaharkan ta'awud. Ta'awud kan memang datang langsung perintah dalam Al-Quran untuk membacanya. Allah yang perintahkan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Kalau kamu baca Quran, isti'adzah. Bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi itu disepakati, tidak dijaharkan. Tidak ada perselisihan. Demikian pula Bismillahirrahmanirrahim tidak dijaharkan. Kenapa? Apa alasannya? Ini alasan yang paling tepat. Dan tentunya sekali lagi yang membuat kita mungkin kalau berselisih lapang terhadapnya. Karena kita ini kan beragama otomatis mengikuti Nabi Muhammad. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Beliau katakan liqauli Anas. Kenapa tidak kita jaharkan? Karena Anas berkata, Anas ini sahabat. Anas ibn Malik menemani Nabi SAW selama 10 tahun di Madinah sampai meninggal. Dari Nabi datang ke Madinah sampai Nabi meninggal. Kata beliau, "Shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman." Saya sholat di belakang Nabi sebagai makmum, wa Abi Bakar dan di belakangnya Abu Bakar, wa Umar di belakangnya Umar, wa Utsman di belakangnya Utsman. 4 orang. Falam asma'u ahadan minhum yajharu bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mendengarkan seorang pun dari mereka yang menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, saya, kata beliau, tidak mendengarkan dari mereka yang menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini istilahnya kalau dalam bahasa Arab, ini adalah mahalun niza. Ini yang bisa mengurai perselisihan. Kan kita berselisih, apalagi di awam. Kadang mereka agak keras kalau kita tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kadang mereka di belakang ada yang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang bilang Subhanallah. Jadi seakan-akan lupa imamnya. Padahal dia tidak lupa. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, daripada kita berselisih, mari kita lihat apakah Nabi jaharkan atau tidak, supaya kita bersepakat. Iya, karena kalau kita masing-masing menukil dari guru, kiai saya jaharkan, syekh saya jaharkan, guru saya di pesantren tidak dijaharkan, kan? Masalah kalau begitu, kita akan saling menyalahkan. Kalau begitu dalilnya. Supaya kita tidak saling menuduh seperti itu. Gimana Nabi sebenarnya? Ya sekarang Anas ini pelayannya Nabi.
saat beliau safar atau saat beliau mukim. Saya sholat di belakang Nabi katanya. Setelah Nabi meninggal, di belakangnya Abu Bakar. Karena waktu itu yang menjadi imam kan pemimpin. Saya sholat di belakang Umar, saya sholat di belakang Utsman. Mungkin jemaah bertanya, kenapa tidak di belakang Ali? Karena Ali tidak di Madinah, Anas kan di Madinah tinggal. Ali saat beliau jadi khalifah pindah ke Kufah. Beliau kepemimpinan kaum muslimin waktu itu di Kufah, Irak. Di sekitar sana beliau. Karena waktu masanya Umar banyak ditaklukkan negeri yang arah sana. Jadi supaya dekat pengaturannya pasukan, beliau pindahkan ke sana. Supaya tidak terlalu jauh. Makanya beliau tidak bilang saya sholat di belakang Ali. Karena pindah. Sementara Anas beliau tinggal di Madinah. Dan di akhir hayatnya sebelumnya beliau pindah ke Mesir dan meninggal di sana. Dan meninggal di sana. Jadi ini yang paling bagus kalau kita berselisih. Sebenarnya Nabi baca jaharkan atau tidak? Ternyata setelah kita tahu ini hadits Anas riwayat Bukhari Muslim. Artinya secara kesohihan sanad tidak diragukan. Karena semua kaum muslimin itu sepakat mengakui Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolaknya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang belum nukil ini. Belum pilih satu hadis saja. Dan ini memang hadis yang langsung terang menjelaskan bahwa Nabi tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau, "Tsumma yaqra'ul Fatihah." Setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun solat. Tidak ada solat tanpa Al-Fatihah. Tidak ada solat tanpa Al-Fatihah. Haditsnya mungkin sering kita dengar. Hadits Ubadah bin Samit, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam At-Tirmidzi, masih dari sahabat Ubadah bin Samit, tapi di kisah lain. Di kisah lain. Waktu itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, kalau Nabi baca di depan, mereka juga baca di belakang. Sehingga Nabi terganggu dalam bacaannya. Selesai sholat, Nabi bertanya, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Sepertinya kalian baca di belakang imam. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Kata para sahabat, betul, kami baca. Kami membacanya. Kata Nabi kepada mereka, "La taf'alu illa bi ummil Qur'an. Fa'innahu la sholata liman lam yaqra' biha." Jangan kalian lakukan kecuali dengan Al-Fatihah, Ummul Quran. Karena tidak ada sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Ini sangat jelas. Jadi kita dibolehkan, kalau imam lagi baca Al-Fatihah, boleh kita ikut. Karena Nabi izinkan untuk baca. Atau nanti insya Allah beliau akan sebutkan ketika imam itu diam. Ketika imam diam, boleh kita baca. Boleh kita baca. Posisinya nanti akan disebutkan. Di sini pembahasannya, ya, bahwa beliau bilang dia baca Al-Fatihah. Dan tidak ada sholat bagi yang tidak membacanya. Kata beliau, "Wala sholata liman lam yaqra' biha." Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca. Ini jelas pendalilannya.
Kemudian berlokasi kita satu masalah yang biasa juga ulama fikih bahas. Dan ini juga agar supaya kita paham sebentar. Ya, masalah yang ini juga. Karena biasa juga dipermasalahkan di kalangan penuntut ilmu, bahkan di kalangan awam juga. Di kalangan awam. Yaitu ucapan beliau, illal ma'mumu. Kecuali seorang yang menjadi makmum. Fa inna qira'atal imami lahu qira'atan. Lahu qira'atun. Maka sungguh bacaan imam itulah bacaan makmum. Artinya, ketika kita menjadi makmum, itu tidak perlu Al-Fatihah. Ini dengan ucapan ini. Kalau kita sebagai makmum. Ini adalah satu pendapat dari Imam Ahmad. Dan juga pendapat dari orang-orang Hanafiyah. Orang-orang Hanafiyah. Masalah ketika seorang menjadi imam, dia baca Al-Fatihah. Kalau jadi makmum, tidak perlu. Karena cukup dengan bacaannya imam. Masalah ini, dalam pembahasan ulama madhab memang terbagi dua. Makanya kita jangan heran kalau ada juga yang berpendapat. Anak sudah singgung tadi, yang berpendapat seperti itu, kalau seorang jadi makmum tidak perlu baca Al-Fatihah karena cukup dengan bacaan imam, itu pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan juga dalam madhab Hanafiyah. Sekarang yang paling penting, apa dalilnya? Kenapa bisa mereka katakan seperti itu? Cukup. Iya, bacaannya imam. Mereka berdalil dengan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Yang paling terkenalnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Katanya Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu imam, fa qira'atul imami lahu qira'atun." Siapa yang punya imam, artinya dia sholat sebagai makmum, maka bacaannya imam itu adalah bacaannya makmum. Kalau imam sudah baca, makmum tidak perlu baca. Ini dalil yang dipakai. Ini hadis yang mereka gunakan dalam pendapat itu. Dalam pendapat itu. Sementara Imam Syafi'i, demikian pula para pengikutnya, ya demikian juga salah satu riwayat dari orang Hanabilah, jadi madhab Hambali dua riwayat. Ya, mereka berpendapat bahwa seorang walaupun dia makmum harus baca juga Al-Fatihah. Harus baca juga Al-Fatihah. Dan pendapat ini disandarkan kepada mayoritas ulama. Seorang kalau sholat, dia jadi imam atau jadi makmum, harus baca Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dalil mereka, pertama hadis tadi yang kami baca. Hadis Ubadah bin Samit, riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW katakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini kan umum. Saat kita jadi imam atau jadi apa? Makmum. Lebih jelas lagi, tadi yang Anda nukil kedua, hadis Ubadah bin Samit, yang para sahabat baca tadi di belakang imam. Itu kan terang. Para sahabat baca di belakang Nabi. Nabi tegur, jangan lakukan. Tapi apa Nabi bilang? Jangan baca kecuali apa? Ummul kitab. Berarti kan kalau seandainya makmum tidak perlu, pasti Nabi bilang, tidak usah kalian baca karena cukup dengan bacaan imam. Itu mengganggu imam. Nabi hanya langsung bilang, jangan lakukan kecuali apa? Al-Fatihah. Ini terang. Ini dua pendapat. Dari dua ini, mana yang kuat? Untuk menentukan yang kuat, lihat dalilnya.
Itu yang selalu kita tekankan. Kita sebagai orang awam, ya, orang yang belajar harus selalu bahwa untuk menentukan yang kuat dari perselisihan, lihat kepada dalil. Setelah kita lihat dalil, pendapat dari Imam Syafi'i dan para pengikutnya, itu berdalil dengan hadits Bukhari Muslim, di luar daripada Bukhari Muslim sahih. Sementara pendapat yang pertama yang menyatakan cukup bacaan imam, itu berdalil dengan hadits tadi yang kita baca. Riwayat Imam Ibnu Majah. Riwayat Imam Ibnu Majah. Yang mana di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Nu'man Ibnu Thabit. Dia adalah rawi yang dhaif. Sanadnya dikritik. Makanya hampir seluruh ulama madhab, bahkan dalam madhab Hambaliyah. Kan tadi ada satu riwayat dari Hambali bahwa tidak perlu baca. Bahkan dalam madhab Hambaliyah, ulama-ulamanya mendoakan itu hadis. Contoh misalnya, hadis tadi, siapa yang punya imam, bacaan imam adalah bacaan makmum, itu sudah cukup dengan bacaannya siapa? Imam. Itu didoibkan oleh Ibnu Taimiyah. Madhabnya Hambali. Didoibkan oleh Ibnul Qayyim. Madhabnya Hambali. Dan mereka tidak punya buku Hambali. Dia didoibkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah inilah yang paling bagus dalam menguraikan madhab Hambali dari Toharu sampai akhir. Dan dia punya buku besar. Namanya judul kitabnya Al-Mughni. Ia mengumpulkan semua madhab dan dia kuatkan madhab Hambali. Hadis ini belum doibkan. Apalagi dalam madhab yang lain. Didoibkan oleh ulama dari madhab Malikiyah. Yaitu Imam Ibn Abdul Bar. Rahimahullah. Didoibkan apalagi dalam madhab Syafi'iyah. Doibkan. Dia didoibkan oleh Imam An-Nawawi. Didoibkan oleh Imam Ibnul Mundir. Didoibkan oleh Imam Ibnu Katsir. Didoibkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Penutupnya para penghafal hadis dari kalangan Syafi'iyah. Banyak sekali ulama yang mendoibkannya. Makanya kita daripada beramal dengan itu, banyak sekali ulama peneliti semuanya mendoibkannya. Lebih aman kita beramal dengan hadits Ubadah bin Samit riwayat Bukhari Muslim. Itu lebih aman. Riwayat Bukhari Muslim. Bahwa makmum baca juga apa? Al-Fatihah. Itu lebih jelas dan lebih terang. Lebih jelas dan lebih terang. Itu yang kita pilih insyaallah ta'ala di dalam beramal. Dalam beramal. Kemudian kata beliau, wa yustahabbu ay yaqra'a fi sakatatil imam. Disunnahkan. Ini sebenarnya agak bertentangan dari beliau ya. Tadi bilang kalau jadi makmum cukup bacaan imam. Tapi setelahnya malah beliau anjurkan untuk dibaca. Ini menunjukkan beliau tidak kuatkan. Karena Ibnu Qudamah sendiri, ini kan penulisnya Ibnu Qudamah. Al-Maqdisi bukunya. Ibnu Qudamah hanya bawakan ini bahwa ada yang berpendapat. Ada yang berpendapat. Adapun yang kuatnya hadisnya dhaif. Beliau sendiri dhaifkan. Beliau sendiri yang dhaifkan. Dan beliau berkata, wa yustahab. Disunnahkan. Ayyaqra'a untuk makmum baca fi sakatatil imam. Di sela-sela imam diam. Iya. Apakah ketika dia bilang alhamdulillahirabbil alamin, dia baca di belakangnya. Atau nanti setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, ketika imam masih memikirkan surat setelahnya, kita baca. Dan kalaupun dia tidak diam, kita tetap boleh baca. Karena Nabi bilang, jangan baca kecuali Al-Fatihah. Jangan baca kecuali Al-Fatihah. Ini tempatnya. Ya, tempatnya. Wa ma la yajharu fihi. Dan pada apa yang dia tidak jaharkan padanya. Tsumma yaqra'u suratan takunu fis subhi. Sekarang beliau sudah keluar dari Al-Fatihah. Baca surat setelahnya. Di sini beliau tidak bahas amin ya. Ya, karena beliau langsung masuk di
bacaan surat setelah Al-Fatihah. Kita bagus baca ambil sebagai faedah tambahan saja. Iya. Setelah Al-Fatihah yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita disyariatkan membaca amin. Disyariatkan bagi kita untuk membaca amin. Iya. Cara membacanya ada dua. Tergantung imamnya. Kalau imam tidak baca amin, karena beda hukum baca amin imam sama makmum. Imam hukum baca amin dia sunnah. Makmum wajib. Karena makmum lah yang diperintah untuk baca amin. Makmum yang diperintah untuk baca amin. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu," perintah, amin. Apabila imam sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalian ucapkanlah amin. Dalam lafaz yang lain kata Nabi SAW, "Idza ammana al-imam fa aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Jadi perintah untuk makmum. Perintah untuk makmum membaca amin. Caranya dalam hadis dua riwayat tadi yang kami sebutkan berarti ada dua. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita tidak perlu tunggu imam. Kita boleh langsung bilang amin. Boleh. Iya. Cara kedua, kalau kita sudah mendengar imam bilang A, ucapkan A. Dipahami kan? Dua itu caranya. Kalau imam bilang amin, kita juga bilang amin. Dua. Itu kalau dia bilang. Kan imam tidak harus dia ucapkan amin. Tidak harus dia ucapkan amin. Sunnah baginya. Iya. Adapun bacaan aminnya, supaya kita tidak terlalu kan kadang apalagi saya pernah melihat ada postingan bacaan amin itu katanya kalau baca begini beda artinya. Itu kan kadang sebagian orang lihat bahasa Arab langsung dia hukumi begitu. Kalau begini salah. Iya. Kalau begini artinya begini. Itu kan kadang membuat kaum muslimin tambah bingung dengan amin yang ada kalau dia mendengarkan yang beda. Sebagai faedah, ini faedah terakhir untuk amin. Bacaan amin itu ada 4. Ini perlu kita ketahui. Logonya memang dalam bahasa Arab artinya sama. 4 bacaan ini. Semua terjemahannya nanti istajib. Ya Allah kabulkanlah. Itu maknanya. Sama maknanya. Tapi bacaannya ada 4. Ini disebutkan oleh ulama kita. Di antara menguraikan adalah Al-Imam An-Nawawi dalam madhab Syafi'iyah. 4 bacaan, 4-4-nya ini siapa yang membacanya sah. Dan maknanya sama. Bacaan yang pertama, boleh dipanjangkan A-nya, hamzanya. Mimnya tidak ditasydid. Kita baca amin, biasa. Tidak ditahan, bukan begitu. Dipanjangkan hamzanya. Amin, biasa. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua, boleh hamzanya panjang, mimnya ditahan, ditasydid. Jadi kita baca amin. Itu bacaan kedua. Boleh. Boleh itu dibaca seperti itu. Iya. Bacaan ketiga, hamzanya tidak panjang dan mimnya tidak tasydid. Hamzanya pendek. Amin. Amin. Boleh. Itu juga maknanya istajib. Ya Allah kabulkanlah. Bacaan yang keempat dan ini yang paling lain bacaannya, yaitu boleh kata mereka dibaca imalah mimnya. Jadi mimnya itu jadi baca a tetap, tapi mimnya itu satunya kan amin. Ya setelah mim. Tapi boleh kita baca dengan cara tidak ya. Bukan dengan ya. Ya cuma setengah saja. Dibaca imalah. Yaitu suara alif
diarahkan ke ya. Itu namanya imalah. Suara alif diarahkan ke ya. Ini tidak bisa dilihat dalam tulisan. Ini hanya didengar oleh telinga. Dia bisa ditahu bahkan oleh orang buta. Itu dibaca amin setengah. Tidak ya, tidak alif. Amin. Boleh. Boleh. Seperti orang baca wadduha, itu bacaan biasa. Dan boleh dibaca imalah. Imalah itu antara alif dan ya. Wadduhe, dia baca begitu. Boleh amin juga begitu. Istilah kiroahnya dibaca imalah. Ini semua maknanya apa? Istajib. Semuanya sama. 4 lugonya itu tadi. Ini faedah untuk bacaan amin dan kita selesai. Baik. Alhamdulillah berarti sampai di situ. Insya Allah di pertemuan akan datang baru kita bahas bacaan setelah Al-Fatihah. Surat setelah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kalau ada yang bertanya langsung, silakan. Tidak apa-apa. Ini ada pertanyaan. Saya menyesal tidak dapat merawat saudara laki-laki saya tidak sempat merawat saudara laki-laki saya sampai meninggal. Apakah amalan yang dapat saya lakukan untuk mengurangi rasa penyesalan saya tersebut? Bersedekah atas namanya. Karena bersedekah atas nama orang yang meninggal sampai pahalanya kepadanya. Sampai pahalanya kepadanya. Itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Nabi SAW belum ditanya oleh sahabat. Ya, terkait dengan orang meninggal tiba-tiba. Terkait dengan orang meninggal tiba-tiba. Mungkin kalau dia bersedekah katanya mungkin kalau dia bicara akan bilang bersedekah. Iya. Dia bertanya apa atasaddaqu anha, apakah boleh saya bersedekah atas namanya? Kata Nabi, tasaddaq. Sedekah atas namanya. Sedekah atas namanya. Itu disepakati oleh para ulama sampai kepadanya. Jadi bersedekah atas nama saudara boleh, dan itu sampai pahalanya kepadanya. Ya, pahala kepadanya. Apa perbedaan dan persamaannya? Apa perbedaan dan persamaannya, Ustaz? Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kapan bisa dibaca 2 lafaz di atas? Iya. Persamaan dan perbedaan. Baik. Iya. Persamaannya sama-sama menyebut nama Allah. Perbedaannya ketika dibilang bismillah, maksudnya itu lafaz bismillah saja. Ketika disebut basmalah, itu maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Karena wazan ini mudah-mudahan dipahami. Karena timbangan fa'lala maknanya untuk meringkas hikayat. Ketika seorang berkata dalam bahasa Arab, basmalah Zaid. Artinya Zaid mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan ucapan hamdalah Bakr. Bakr hamdalah. Artinya apa? Bakr mengucapkan alhamdulillah. Itu ringkasan hikayat namanya. Jadi kalau dibilang samillah artinya bacalah bismillah. Kalau dibilang basmalah berarti baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Adapun penggunaannya Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan sebagai pemisah setiap surat dalam Al-Quran. Iya, semua surat di dalam Al-Quran itu 114 surat. Semuanya dipisah oleh basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Taubah, surat Baro'ah. Karena dia dianggap sambungan dari surat Al-Anfal sebelumnya. Iya, jadi ada 113. Dipisah oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga didukung oleh hadits Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma
kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasl kulla suwarin fil Qur'ani illa ba'da anzalallahu bismillahirrahmanirrahim. Adalah Nabi SAW tidak mengetahui pemisah setiap surah dari Al-Quran kecuali setelah diturunkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia pemisah. Kalau kita baca Al-Quran, itu yang kita baca. Itu pun harus di awal setiap surat. Adapun di tengah tidak sunnah baca bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bedakan, jangan baca di tengah. Itu sunnahnya di awal setiap surat. Di awal setiap surat itu yang kita baca. Adapun di hal lain kita baca bismillah. Masuk masjid baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, masuk WC baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca bismillah, bismillah saja. Karena kita cuma diperintahkan sebut nama Allah. Itu Nabi bilang, ya gulam samillah kepada Ibnu Abbas. Wahai anak, ucapkan nama Allah. Maksudnya bismillah, bukan basmalah. Tapi apa? Bismillah. Itu yang wallahualam terkait dengan apa yang ditanyakan penggunaannya. Apabila tidak mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim karena lupa dan tergesa-gesa, apakah bacaan Al-Fatihahnya batal? Tidak. Di atas pendapat yang mengatakan dia bukan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, itu keharusan dari pendapat. Kalau kita tidak baca, ya, maka tetap sah. Karena bacaan bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah adalah sunnah hukumnya. Bagi yang berpendapat itu adalah bukan ayat pertama dan itu yang kuat. Bukan ayat pertama dan itu yang kuat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah termasuk kesyirikan jika memandang pohon yang hijau atau pemandangan untuk menghilangkan stres? Tidak termasuk. Iya, tidak termasuk kesyirikan. Itu masalah yang mubah. Kita dianjurkan untuk memandang, melihat langit, melihat bumi, ya, dianjurkan tersebut. Bukan kesyirikan. Di sini katanya, saya pernah mendengar seorang ustadz yang menjelaskan tentang tidak dibolehkannya makmum membaca Al-Fatihah dalam kajian tata cara solat, sifat solat Nabi Syekh Al-Albani. Dengan alasan kalau makmum ikut membaca, maka siapa yang luruskan bacaan imam kalau salah? Atau kalau makmum membaca Al-Fatihah, maka siapa yang mendengarkan surah yang dibaca imam setelah membaca Al-Fatihah? Ustaz menjelaskan ke jamaah kalau amalan ini lemah. Jadi Masya Allah, ini alasan saja. Alasan seperti ini kan namanya alasan akli. Alasan secara apa? Akal. Ucapan tadi katakan, kalau begitu siapa yang membenarkan imam? Memangnya kalau kita baca Al-Fatihah, tidak boleh benarkan imam? Kan boleh, tidak ada larangan. Kalau imam lupa, boleh kita ingatkan. Walaupun kita lagi baca Al-Fatihah, kan diizinkan. Tidak ada yang tidak membolehkannya. Karena itu namanya lil hajah. Dia bimanzilati darurat, sama dengan darurat. Daripada imam diam terus sampai dia ruku, kan dibutuhkan. Kan boleh kalau darurat atau boleh kalau dibutuhkan. Ini alasan lemah sekali. Adapun alasan kedua, siapa yang mendengarkan imam membaca? Kita memang diperintahkan oleh Nabi kita. Iya, tadi kan sahabat baca semua Al-Fatihah atau selain Al-Fatihah. Nabi bilang, jangan kalian baca kecuali Al-Fatihah. Apakah Nabi tidak tahu kalau mereka harus dengar imam? Kan Nabi tahu. Kenapa kita beralasan seperti itu? Padahal Nabi ini yang bilang, jangan lakukan kecuali Al-Fatihah. Ya, dari kita kita mau ikut Nabi atau ikut penjelasan tadi. Iya. Daripada kita ini, ya, saya tidak mau berurusan sama ustadz yang kita sebut. Itu adalah pandangannya, itu adalah alasannya. Tapi kan orang beralasan itu harus berdalil. Harus
pakai dalil supaya kuat. Supaya kuat. Ini pertanyaan kayaknya tidak cocok ya. Apakah mudhof mutlak tidak dimasuki al? Ini kan kasihan jamaah kalau bertanya seperti ini. Jamaah bingung, mudhof itu apa, kue apa begitu. Nih, jangan ditanya di depan umum kalau pertanyaan yang begitu. Kan tidak cocok untuk orang banyak. Nih, tidak cocok untuk orang banyak. Bagaimana hukumnya jual beli minyak goreng? Yang dimana sekarang minyak goreng sangat susah. Tapi saya dan teman saya menjualnya dengan harga mahal. Apakah hasil dari penjualan tersebut halal bagi saya dan teman saya? Contoh, modal 50.000, harga jual 100.000. Betul ini modal 50? Iya. Untuk minyak goreng sekarang kan pemerintah tentukan. Pemerintah tentukan harganya. Iya, antum tidak boleh jual di atas itu. Taat kepada pemerintah, karena pemerintah yang tahu maslahat yang pas untuk masyarakat. Iya, antum kalau menjual, jual sesuai dengan aturan pemerintah. Kalau pemerintah katakan cukup jual 1 liter saja untuk seorang, segitu saja. Itu berkah. Taat pemerintah. Taat kepada pemerintah. Pemerintah sudah atur. Iya. Nah, kalau masalah apakah boleh jual itu atau halal atau haram, tanya pemerintah. Coba tanya Pak Wali Kota, Pak, saya jual ini di atas ini, boleh nggak? Kalau beliau bilang boleh, silakan. Kalau beliau bilang tidak boleh, jangan. Ikut pemerintah, karena pemerintah sudah atur. Pemerintah sudah atur. Jadi hal-hal yang diatur oleh pemerintah, kita ikut pemerintah. Jangan buat sendiri. Ini alhamdulillah, malam hari ini pertanyaan sedikit. Alhamdulillah. Habis? Ada yang punya masalah lain selain mudhof ilai tadi? Bismillah. Jazakallahu khair. Terkait dalil la salata illa bil Fatihah kitab. Apa pada saat posisi kami terlambat sholat, tapi masih menemukan rakaat pertama, langsung kita mau baca Al-Fatihah, ternyata imamnya ruku. Apakah itu terhitung rakaat pertama ataukah tidak? Baik. Sebenarnya itu nanti Pak ya sebenarnya. Tapi sebetulnya kita darurat mau dapat ilmunya, kan kita belum ruku. Jadi nanti ada pembahasan. Apakah kalau kita mendapati imam sedang ruku, dapat 1 rakaat? Atau pertanyaan belum sekarang, belum dapat imam sedang berdiri ya, kita masuk imam langsung ruku. Nah, ini 2 pembahasan Pak. Pertama, kalau kita masuk dapat imam sedang ruku, dapat. Ini pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadis. Berdalil dengan hadis khusus. Ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakrah. Kisahnya beliau sendiri. Jadi beliau datang, Nabi sudah ruku. Dia masuk di pintu langsung ruku, belum masuk di shaf. Belum masuk di shaf. Di pintu langsung ruku, sambil jalan sambil ruku. Iya. Setelah sholat Nabi bilang, semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi. Maksudnya jangan diulangi itu ruku sambil jalan. Adapun dapatnya dapat. Nah, kalau dapat berdiri, tidak dapat. Kalau kita dapat imam berdiri, tapi kita tidak sempat baca Al-Fatihah, tidak dapat karena tidak ada dalilnya. Kalau berdiri kan dalilnya hadis Ubadah bin Samit. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Demikian pula hukumnya orang, pernah juga anak ditanya, orang yang lalai. Dia sholat tapi badannya di pasar. Pikirannya di pasar, badannya di shaf. Akhirnya imam ruku, belum baca Al-Fatihah. Baru dia tak bangka. Iya. Imam sudah ruku. Ya sudah. Tidak ada sholat karena tidak ada Al-Fatihahnya. Nanti dia berdiri ganti 1 rakaat. Jadi dirinci Pak, dapat saat ruku dapat,
tidak dapat saat ruku, tidak dapat. Seperti itu, Pak. Kita paham atau belum? Sudah? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan juga karena sudah masuk waktu. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan akan datang lagi pembahasan salat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.